Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap semangat, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berdiskusi, dan tentunya akan kita peroleh ilmu terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menulis penelitian R&D ataupun Research and Development, yang mana Bapak Ibu pada kelas virtual ini kita jadwalkan selama 5 hari, 3 hari di Zoom meeting dan 2 hari di WA group, sesuai dengan jadwal yang ada pada undangan Bapak Ibu semua. Untuk lebih barokahnya, kita buka acara kita sama-sama pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diketahui juga di kelas kami, di kelas Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif pada kegiatan kelas. Untuk presensi, undangan, dan sertifikat, semua sudah kita siapkan semua. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, fokus pada diskusi, dan pengembangan keilmuan pada tema kita pada pagi hari ini. Jadi di chatting WA ataupun chatting Zoom meeting itu tidak perlu Bapak Ibu menyebutkan hadir dan hadir, karena mungkin ada sedikit yang mungkin terganggu di chatting Zoom-nya. Jadi semua sudah kami siapkan secara administratif. Dan untuk pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenal terlebih dahulu. Kita akan mengenal, kemudian kita akan coba membahas ataupun melihat lebih jauh bagaimana penelitian pengembangan atau Research and Development ini berawal, kemudian Bapak Ibu menulis karya tulis ilmiahnya seperti apa. Untuk informasi Bapak Ibu, mungkin di flyer ataupun di poster yang sebelumnya beredar, itu pematerinya ataupun narasumbernya adalah Bapak Zinurain MPD, namun beliau mohon izin tidak bisa untuk menjadi narasumber tetap atau full pada kegiatan kelas ini, dan kami sudah mencarikan pengganti, dan insya Allah pengalaman beliau pada penelitian pengembangan sangat sudah mumpuni sekali, dan beliau akan banyak men-sharing kita nanti terkait dengan bagaimana penelitian pengembangan itu, yaitu Bapak Randi Pratama MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Hampir 95% artikel beliau yang ada di Bapak Ibu bisa searching di Sinta ataupun di Google Scholar. Hampir 95% artikel beliau terkait dengan pengembangan. Ada artikel yang sudah nasional maupun internasional yang terindeks Scopus. Dan saya harap Bapak Ibu bisa memperoleh banyak pengetahuan, dan kita akan banyak berdiskusi terkait dengan penelitian pengembangan di Zoom meeting selama 3 hari, dan di WA group itu Bapak Ibu bisa banyak memperoleh informasi juga. Untuk diketahui, silahkan Bapak Ibu bisa mendownload materi yang ada di WA group, yang masing-masing Bapak Ibu sudah tergabung di sana, narasumber juga sudah tergabung, dan kami. Dan harapannya kita bisa bekerja sama dan bisa memperoleh informasi secara maksimal.
Baik, untuk hari pertama, saya persilahkan untuk Bapak narasumber, Bapak Randi Pratama, MPD, untuk menyampaikan materi terkait dengan pengenalan ataupun bagaimana penelitian pengembangan itu ada. Pada Bapak Randi Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Bapak Dr. Suhardi. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi bahwasannya, nah sesungguhnya hari ini materinya yang ada pada flyer adalah Bapak Zinurain MPD. Tapi karena beliau berhalangan, ada kegiatan dalam beberapa hari ke depan yang mengharuskan harus mengikuti sebuah kegiatan tertentu yang memang tidak bisa ditinggal, sehingga secara materi nanti akan saya bawakan. Dan memang kebetulan di sini interest atau penelitian yang sudah saya lakukan selama ini adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi, bahwasanya mayoritas sekitar 90-95% penelitian yang sudah saya lakukan tentang penelitian pengembangan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa diskusi tentang penelitian pengembangan dengan kami, baik saya ataupun Bapak Dr. Suhardi. Baik, langsung saya buka materinya. Apakah sudah tampak, Pak Suhardi? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk pertemuan yang pertama, jadi nanti kita Zoom ini ada 3 kali pertemuan di hari Sabtu ini, kemudian hari Senin malam dan Selasa malam. Nah, untuk jadi ada beberapa materi yang sudah saya pisah breakdown selama 3 hari ke depan. Untuk yang pertama kita batasi hanya sampai konsep dasar dan ide penelitian pengembangan. Nanti untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di hari berikutnya. Nah, sehingga awal dari kegiatan hari ini adalah kita benar-benar harus memahami dulu apa itu penelitian pengembangan dan bagaimana memulainya kalau memang Bapak Ibu ingin tertarik menulis suatu penelitian pengembangan. Nah, sebelumnya salam kenal. Sebentar. Nah, sebelumnya salam kenal kembali. Nama saya Pak Randi, nama lengkapnya Bapak Randi Pratama. Kemudian keseharian saya di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga konten kreator, reviewer jurnal nasional, dan juga kepala divisi pendidikan di Universitas Jember. Baik, kita langsung masuk materinya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 4 topik ini. Yang pertama adalah konsep dasar penelitian pengembangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menemukan ide penelitian pengembangan. Selanjutnya kita akan bahas prosedur penelitian pengembangan. Dan yang terakhir adalah perbedaan dengan penelitian lain, khususnya adalah PTK. Kenapa PTK? Nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dasar. Ya, kita akan bahas konsep dasarnya dulu. Nah, sebelum kita masuk materi utama, kita harus pahami dulu apa sih penelitian pengembangan. Kita lihat dari beberapa definisi dulu, dari beberapa pendapat ahli yang menyampaikan penelitian pengembangan seperti ini, gitu ya. Bahkan sebagian merupakan ahli-ahli yang memang menciptakan penelitian pengembangan ini. Nah, ini menurut Seal dan Ritchie, bahwasanya penelitian pengembangan adalah suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Nah, ini adalah
salah satu definisi menurut salah satu ahli ya, bahwasanya memang dalam proses pengembangan nantinya ya sesungguhnya diawali dari desain, kemudian dikembangkan dan dievaluasi produk tersebut. Yang dievaluasi apa? Nah, di sini menurut Sills dan Ricci adalah bisa validitas atau kevalitan produk tersebut, kemudian kepraktisan dan keefektifan. Oke, itu kita lanjut dulu. Nah, yang kedua, ahli yang kedua mengatakan pengembangan ini, penelitian pengembangan, research and development ini merupakan suatu upaya ya sebagai upaya untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dan berupa bahan-bahan pembelajaran, baik media, strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Sebenarnya ini artinya bukan hanya di sekolah, tetapi bisa di kampus, bisa di tempat pelatihan, bisa di tempat kursus dan yang lainnya bisa. Dan di sini tujuannya adalah bukan untuk menguji teori kembali. Sehingga memang niat utama dari penelitian pengembangan adalah memang mengembangkan suatu produk. Di sini kalau menurut Gay tahun 1990, produk yang apa? Di sini penekanannya adalah produk yang efektif. Nah, oke, kita lanjut dulu. Pengertian yang ketiga, ini salah satu ahli yang memang menciptakan alur pengembangan juga, bahwasanya penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Makanya istilah penelitian pengembangan bisa disebut dengan istilah research and development gitu ya. Development-nya adalah proses mengembangkan medianya atau perangkatnya atau produknya, dan risetnya adalah proses memvalidasi atau mengukur yang lain. Bisa mengukur efektivitas, mengukur kepraktisan, dan yang lain. Nah, itulah beberapa pendapat ahli mengenai produk atau penelitian pengembangan. Nah, kita lanjut. Nah, sehingga dari 3 pendapat ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya apa sih tujuan dari penelitian pengembangan ini, ya, agar tidak bercampur dengan penelitian yang lain. Yang pertama adalah ada 2 yang utama ya, yaitu di sini yang tujuan penelitian pengembangan yang pertama adalah lebih pada menjembatani ya, menjembatani antara kesenjangan dengan sesuatu yang terjadi pada penelitian dengan praktek pendidikan. Ya, selama ini mungkin kita memahami bahwasanya suatu penelitian khususnya dalam pendidikan akan menghasilkan suatu bentuk teori gitu ya. Teorinya bisa berupa teori umum ataupun teori yang spesifik ataupun teori yang bersifat praktis gitu bisa. Nah, di sini akan dijembatani oleh penelitian pengembangan yang diarahkan pada praktik pendidikan. Sehingga produk-produk ya sehingga hasil-hasil teori seperti halnya misalkan metode A mampu meningkatkan meningkatkan hasil belajar ini gitu ya, atau mungkin metode model pembelajaran A dapat mampu meningkatkan kreativitas dan yang lainnya. Nah, itu akan menjadi sebuah teori saja jika tidak diterapkan, dikembangkan menjadi sebuah media yang nantinya akan dipraktekkan langsung oleh dalam dunia pendidikan. Ini adalah tujuan yang pertama. Tetapi tujuan yang paling utama adalah justru yang di nomor 2 di sini, yaitu bahwasanya tujuan penelitian pengembangan adalah menghasilkan produk penelitian. Nah, ini yang utama sesungguhnya di sini, yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Ini tujuan utamanya adalah di sini. Nah, produk apa yang nanti akan kita kembangkan? Nanti kita akan bahas. Nah, itu adalah konsep dasar penelitian pengembangan. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu, setelah Bapak Ibu tahu bahwasannya penelitian pengembangan lebih pada proses pembuatan produknya, proses mengembangkan produknya, baik produk yang baru, benar-benar baru, atau mungkin produk yang sudah ada tetapi dimodifikasi, atau mungkin bisa jadi produk gabungan, produk
kombinasi gitu ya, kombinasi produk A dan produk B digabungkan menjadi suatu produk baru, itu juga bisa. Nah, itu adalah konsep utama dari penelitian pengembangan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menemukan ide, apa yang dapat kita cari untuk membuat suatu penelitian pengembangan yang baru atau untuk yang cocok untuk Bapak Ibu. Nah, awalnya kita dapat awali dari simpel sekali sesungguhnya, yaitu temukan masalah penelitian di sekitar kita dulu. Ini adalah ciri khas penelitian secara umum sesungguhnya, tetapi dapat kita terapkan dalam penelitian pengembangan. Nah, di sekitar Bapak Ibu, baik guru, dosen, widyaswara, ataupun pendidik yang lain yang hadir hari ini, sekiranya masalah utama apa yang ada di sekitar Bapak Ibu yang perlu diselesaikan. Nah, tetapi di sini karena kalau kita niatnya, nawaitunya ingin membuat suatu penelitian pengembangan, maka kita harus lanjut, bukan hanya masalah utama. Kalau masalah mungkin banyak, bisa masalah pembelajaran juga masih banyak, ada hasil belajar, bisa aktivitas, bisa sikap, motivasi, berpikir, dan yang lainnya banyak sekali. Tetapi kita harus lebih fokus pada produk apa yang perlu atau dapat kita kembangkan dari masalah yang tadi. Jadi ada masalah di kelas, kita ingin menerapkan sebuah atau mengembangkan sebuah media apa di sana. Nah, di sini saya tekankan bahwasannya bahan renungannya adalah produk apa yang perlu atau dapat kita kembangkan. Nah, dimaksud perlu adalah apakah produk tersebut nantinya mampu membuat pembelajaran yang mungkin awalnya kurang efektif menjadi efektif. Itu yang pertama. Yang pertama perlu. Dan yang kedua adalah dapat. Nah, jangan sampai hanya perlu saja, tetapi harus dapat. Dapat ini menyesuaikan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu dan juga menyesuaikan dengan kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki, kemampuan. Ya. Nah, contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu saya ingin membuat suatu produk berbasis Android misalkan, gitu ya. Kan sangat menarik sekali. Nah, apakah perlu gitu ya? Apakah perlu? Perlu, Pak. Karena memang dengan adanya berbasis Android ini, siswa-siswa saya pastinya nanti akan lebih mudah dalam memahami materi baik di sekolah ataupun di rumah. Oke, itu merupakan jika ditinjau dari segi perlu. Tetapi apakah Bapak Ibu dapat mengembangkannya? Nah, itu yang harus jadi dipikirkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar perlu, tapi harus punya kemampuan juga dalam proses pengembangannya. Baik pengembangan produk digital ataupun produk yang analog bisa, ataupun yang lainnya. Jadi dua hal ini harus kita renungkan. Carilah benar-benar yang memang perlu, ini dan ya, lebih tepat dan ya, perlu dan dapat kita kembangkan. Nah, ini produk apa yang sebenarnya yang bisa kita kembangkan? Nah, ini sebenarnya sedikit dari produk pendidikan yang ada. Tapi sesungguhnya apakah ada yang di luar ini? Sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Bisa Bapak Ibu kembangkan hal-hal selain ini juga bisa. Yang pertama buku ajar bisa. Nah, apa bedanya Bapak Ibu menulis dengan melakukan penelitian pengembangan ketika menulis sebuah buku ajar gitu. Makanya istilahnya adalah research and development. Ketika Bapak Ibu hanya menulis buku, maka jadinya ya hanya buku gitu ya, hanya buku saja. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian pengembangan atau research and development ini, maka Bapak Ibu melakukan dua hal. Membuat suatu produk dan meneliti produk tersebut gitu, melanjutkan. Jadi dalam proses pembuatannya juga di dalamnya ada proses penelitiannya. Nah, Bapak Ibu di sini dapat mengembangkan buku ajar bisa atau modul bisa juga lembar kerja siswa, lembar kerja mahasiswa, lembar kerja peserta didik, atau lembar kerja yang lain, student worksheet secara umum. Kemudian bisa juga mengembangkan alat peraga. Alat peraga di sini yang dimaksud yang diperagakan oleh seorang didik di depan kelas, gitu. Misalkan alat peraga manipulatif ya, yang
ketika Bapak Ibu ingin memperagakan sesuatu dan memang itu benar-benar murni karya Bapak Ibu, silakan bisa dibuat alat peraganya dengan bantuan kardus, boleh dengan bantuan plastik atau media-media yang lain, silakan. Kemudian pastinya di antara keenam ini pastinya dari Bapak Ibu pastinya sudah pernah ada yang membuat. Pak, saya sudah membuat buku ajarnya. Pak, saya sudah pernah membuat alat peraga tertentu. Pak, saya sudah pernah membuat media tertentu. Nah, silakan itu Bapak Ibu lanjutkan jadi sebuah penelitian pengembangan. Kan eman, ya, artinya produknya sudah ada, tinggal kita teliti. Ya, kita teliti apakah produk tersebut memenuhi syarat-syarat keberhasilan dari penelitian pengembangan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal produknya gitu ya. Kalau sudah ada, kalau belum ada silakan bisa dikembangkan dari awal. Nah, jadi bisa alat peraga, saya lanjutkan, bisa juga dia pembelajaran digital, bisa seperti halnya video pembelajaran, kemudian PowerPoint, media animasi, media audio, ya, misalkan media apa namanya, media listening, ya, kemudian dan media-media yang lain yang sifatnya digital gitu ya. Silakan bisa dikembangkan. Atau sekarang yang sedang tren adalah augmented reality gitu ya. Augmented reality, jadi ketika seolah-olah timbul gitu ya, seperti dia ketika dengan HP gini nanti akan tampak gambar yang muncul dari bawah gitu ya. Nah, itu sedang tren sekarang, dan media berbasis Android sebagian besar juga sudah mulai mengembangkan, bukan hanya Bapak Ibu pengajar, sekarang mahasiswa-mahasiswa termasuk mahasiswa yang saya bimbing juga sudah mulai banyak mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dan berbasis game. Itu menarik sekali. Nah, selain itu juga untuk Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan namanya RPP. RPP yang awalnya sudah ada formatnya, boleh tetap dengan menggunakan format itu, tetapi dari segi isi bisa Bapak Ibu kembangkan dengan model pembelajaran tertentu, dengan konsep tertentu, dan yang lainnya. Yang terakhir, ini merupakan soal tes. Soal tes ini sudah mungkin sudah puluhan tahun banyak yang mengembangkan, tetapi juga semakin lama juga variasi bentuknya akan bermacam-macam. Yang dulunya lebih pada soal-soal pilihan ganda dan isian singkat, sekarang soal tes yang sering dikembangkan adalah soal tes uraian, ya. Yang sekarang sedang tren adalah soal tes dengan tipe HOTS, higher order thinking skill, atau dengan tipe-tipe yang lain seperti soal tes berbasis masalah, soal tes berbasis apa namanya, STEM, ya, dan yang lainnya. Banyak sekali yang dapat kita kembangkan dari suatu produk pendidikan ini gitu ya. Nah, untuk selain ini silakan nanti bisa didiskusikan. Bu, saya menemukan ide Pak dengan produk ini, silakan. Nah, kita lanjut dulu. Setelah Bapak Ibu menemukan masalah di kelas dan sudah berpikir saya ingin membuat suatu produk ini Pak, gitu ya, atau sudah ada produknya dan ingin saya kembangkan menjadi sebuah penelitian. Maka inspirasi apa yang dapat kita lanjutkan? Yaitu adalah Bapak Ibu dapat membaca referensinya dulu, baik dari buku ataupun artikel ilmiah. Nah, buku-buku dan artikel ilmiah di sini Bapak Ibu dapat gunakan Google Scholar ataupun Google Book. Ya, nanti mungkin akan saya praktekkan setelah ini. Nah, di sini saya beri catatan bahwasannya website atau blog yang sifatnya pribadi seperti WordPress, Blogspot, Wikipedia sebenarnya tidak tepat kalau digunakan untuk mencari referensi karya ilmiah, ya. Tetapi tetap bisa Bapak Ibu gunakan sebagai inspirasi. Misalkan, Pak, saya menemukan suatu ide tertentu di blog, apakah boleh saya gunakan ide tersebut atau saya modifikasi? Silakan, boleh. Sifatnya inspirasi. Tetapi dari blog tersebut yang sifatnya pribadi, bukan blog resmi, Bapak Ibu tidak tepat ya jika digunakan untuk referensi atau kajian pustaka nantinya gitu ya. Untuk kajian pustaka Bapak Ibu nanti bisa gunakan Google Scholar atau Google Book. Nah, kita praktek dulu ya. Kita praktekkan dulu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Silakan Bapak Ibu buka Google gitu ya, google.com.
dengan di Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun browser yang lain, silakan dibuka. Nah, di sini di Google, ketika Bapak Ibu ingin menulis suatu pengembangan tertentu, misalkan di sini saya tulis pengembangan media pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu tuliskan suatu kata kunci pengembangan media pembelajaran di Google langsung, maka munculnya akan seperti ini. Ya, jadi ada apa namanya ya? Ada yang sumber-sumber resmi, ada yang sumber-sumber yang sifatnya hanya sebagai pengetahuan. Contohnya ini www.inovasi.org.id, sifatnya hanya pengetahuan, pengembangan adalah dan yang lainnya gitu ya. Tetapi ketika ingin mencari yang sumber ilmiah, nah sangat disarankan Bapak Ibu harus membuka Google Scholar dulu. Bisa diketikkan dulu Google Scholar. Google Scholar ya. Google Scholar, klik yang bagian atas ini. Nanti akan masuk halaman seperti ini. Nah, selain Google Scholar, sebenarnya istilah ini kadang-kadang lupa. Tulisannya apa tadi ya, gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa tulis dengan kata kunci yang lebih mudah mungkin ya, dengan istilah Google Cendekia. Nah, Google Cendekia boleh, kemudian Google Scholar boleh ya, Google Cendekia boleh, Google Scholar boleh. Nah, misalkan saya pilih Google Cendekia. Nah, di sini langsung Bapak bisa masukkan dua hal. Bisa nama orang, bisa juga maksudnya nama peneliti, bisa juga nama kata kunci ya. Misalkan di sini Bapak Ibu tertarik dengan penelitian yang sudah saya lakukan, gitu. Bapak Ibu bisa tulis di sini nama lengkap saya, Randi Pratama Murti Kusuma. Sebentar. Nah, ini nama lengkap saya. Nanti bisa letakkan di sini, kemudian enter. Nanti akan muncul di sini penelitian-penelitian pengembangan yang sudah saya lakukan. Kalau mungkin ingin mengarah langsung pada profil saya, bisa diklik bagian atas ini. Nah, di sini ada produk-produk apa namanya, ada penelitian-penelitian pengembangan yang sudah saya lakukan. Dan penelitian pengembangan di sini bukan tidak harus diartikan sesuatu yang sangat besar, bahkan sesuatu yang istilahnya sepele, tetapi kita kembangkan dengan alur yang tepat dan unik gitu, maka menjadi suatu produk yang menarik. Nah, di sini, ini contohnya. Ini contohnya. Yang pertama, saya pernah mengembangkan lembar kerja siswa, ya, lembar kerja siswa matematika model problem based learning untuk SMK perkebunan bertemakan kopi dan kakao. Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya LKS itu kan sesuatu yang sudah umum ya Bapak Ibu. Tetapi di sini saya kembangkan dengan model tertentu, problem based learning. Kebetulan model problem based learning ini tahun 2016 mungkin tidak terlalu banyak yang meneliti, masih sedikit sekali karena memang masih baru pertama kali apa namanya, kurikulum baru gitu ya, masih belum menggunakan model tersebut. Kemudian di sini juga saya kembangkan dengan tema tertentu. Nah, tema-tema inilah yang sekarang sedang tren. Karena di sini saya rencananya untuk siswa SMK perkebunan, dan di daerah di tempat saya di Jember itu salah satunya menghasilkan suatu produk kopi dan kakao di daerah tersebut, maka saya gunakan tema itu untuk dalam sebuah LKS-nya, sehingga isinya semua kopi kakao gitu ya, dengan tema itu. Nah, itu sangat menarik dan pernah di sini penelitian ini saya ajukan hibah dan mendapatkan dana gitu ya. Kan lumayan gitu ya. Selain penelitian kita juga diberi dana oleh pemerintah. Nah, itu contohnya yang sepele sekali tetapi menarik gitu. Nah, selain itu bisa juga pengembangan perangkat ya. Bahkan ini juga saya menggunakan media PowerPoint. Nah, ternyata media-media yang di sekitar kita banyak yang bisa kita gunakan. Karena seringkali Bapak Ibu atau mungkin secara umum sering terjebak dengan
ketika pengembangan harus sesuatu yang wah gitu ya. Nah, itu tidak harus. Tetapi bisa juga yang di sekitar kita, tetapi kita dapat kombinasikan dengan unsur yang sifatnya unik di sini. Oke, kemudian saya juga pernah mengembangkan di sini Google Classroom. Ya, Google Classroom mungkin sekarang sudah tren ya, sudah tren, apalagi semenjak masa pandemi itu Google Classroom salah satu platform learning management system LMS yang paling favorit guru-guru. Nah, di sini saya mengembangkan proyek-proyek dengan Google Classroom tahun ini sebenarnya saya publikasinya tahun 2018 dan rilis tahun 2019. Tahun itu belum ada pandemi gitu ya. Sehingga penelitian dengan menggunakan LMS itu apa istilahnya ya? Sangat menarik, sangat sesuatu yang baru waktu itu. Kalau sekarang meneliti Google Classroom mungkin sudah umum gitu ya, karena sudah banyak yang guru yang sudah melakukan atau mungkin Bapak Ibu dosen yang sudah mengembangkan dan yang lainnya. Nah, di sini keunikan tersebut saya kembangkan dengan budaya. Di sini karena saya merupakan di Jember, Jawa Timur, saya tertarik dengan budaya di tempat tinggal saya di Banyuwangi, yaitu budaya Osing culture. Nah, di sana di Google Classroom-nya semua saya kembangkan dengan bahasa Osing gitu ya. Bahasa Osing dan budaya-budaya Osing di dalamnya. Sehingga soal-soalnya juga soal terkait dengan budaya. Jadi soal-soal di sini saya bidangnya matematika. Soal matematika saya kaitkan dengan budaya-budaya Osing dan saya kembangkan dengan Google Classroom. Nah, di sini menarik sekali. Dan dengan kemenarikan ini kebetulan waktu itu juga pengembangan ini mendapatkan best paper ya, best paper di salah satu jurnal internasional di sini. Pengembangan Google Classroom dengan budaya Osing. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Ketika Bapak Ibu seorang guru ataupun dosen, Bapak Ibu bisa membuat suatu lembar kerja berbasis budaya. Misalkan Bapak Ibu bidangnya fisika atau ekonomi ataupun yang lain, tetap bisa menggunakan budaya. Bapak Ibu kaitkan budaya yang di sekitar Bapak Ibu di kabupaten Bapak Ibu ataupun yang lain. Nah, Bapak Ibu di sana nanti akan kaitkan dengan materi yang Bapak Ibu kuasai. Dan di sini juga banyak akhirnya untuk tahun-tahun berikutnya saya mulai mengembangkan dengan era digital, mulai mengembangkan dengan produk digital seperti halnya komik berbantuan Pixton. Nah, di sini kemudian mengembangkan juga dengan psikologi, kemudian mengembangkan berbasis Android juga banyak. Nah, secara umum memang penelitian pengembangan yang sudah kami lakukan sudah lumayan banyak. Di sini ada sekitar 50-an dan sudah dikutip 200-an orang. Oke, itu sedikit gambaran bagaimana Google Scholar mencari nama orang gitu ya. Nah, selain itu, ketika Bapak Ibu di Google Cendekia ini, Bapak Ibu juga dapat mencari inspirasi dengan memasukkan kata kunci. Ya, kata kunci apa? Ya, tulis saja. Kata kuncinya, saran saya Bapak Ibu tambahkan kata pengembangan di depan. Nah, pengembangan. Pengembangan apa yang ingin Bapak Ibu tulis? Pengen nulis apa? Misalkan pengen nulis pengembangan media pembelajaran. Enter. Nanti akan muncul banyak sekali judul-judul artikel yang sudah terpublikasi. Pengembangan media pembelajaran matematika dengan Makromedia Flash, pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality, nah pengembangan media pembelajaran agama Islam berbasis ICT. Jadi semua bidang ilmu di sini ada lah ya, tinggal Bapak Ibu berusaha mencari ya. Bukan hanya pelajaran tertentu, misalkan seperti fisika atau biologi yang menghasilkan gambar-gambar, semua bisa dikembangkan. Nah, silakan. Media pembelajaran atau pengembangan RPP. Boleh. Nah, pengembangan RPP tematik integratif, pengembangan RPP tematik berbasis karakter ya. Bahkan ini baru terbit tahun 2021. Artinya bukan sesuatu hal yang ketinggalan zaman ya pengembangan RPP, tapi tetap dikembangkan terus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Apa yang sekiranya tren saat ini, silakan bisa dikembangkan. RPP, LKS, soal, dan yang lainnya.
Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke materi tadi. Sebentar. Nah, ini sudah kita pahami. Oh ya, selain itu juga Bapak Ibu bisa mencari dengan Google Book. Ini contoh lagi ya. Maaf, kita lanjutkan dulu. Mencari dengan Google Book. Selain dengan Google Scholar, Bapak Ibu mencari dengan Google Book. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah Bapak Ibu buka dulu Google Book. Nah, tulis saja Google Book atau Google Buku boleh. Bahasa Indonesia boleh Google Buku, Pak. Boleh Google Buku gitu ya. Kemudian pilih yang paling atas ini, Google Book. Nah, di sini Bapak Ibu langsung bisa tuliskan kata kuncinya. Contohnya penelitian, pengembangan. Nah, di sini nanti akan banyak buku-buku yang bisa Bapak Ibu baca. Nah, tetapi buku-buku di sini sifatnya adalah tidak penuh, tetapi preview. Ya, artinya ketika tertarik membeli bukunya, silakan Bapak Ibu bisa ke toko buku di sekitar Bapak Ibu atau bisa juga beli online bisa. Tetapi dari sini lumayan bisa membaca cukup banyak. Contohnya Bapak Ibu tertarik dengan penelitian pengembangan dengan model ADDIE ini ya. Kita buka. Kita buka. Nah, di sini mulai tampak daftar isinya, kemudian bisa dibaca aliran pembelajaran seperti apa, teori-teorinya gitu ya. Oh, ternyata bisa mencari di Google Book ya. Mencari-mencarinya ini seperti apa sih gitu ya. Kondisi pembelajaran atau mengapa harus dikembangkan gitu ya. Nah, ini bisa dicari di sini banyak sekali. Nah, ini pengembangan metode pembelajaran bisa ya. Kemudian bukunya hanya bisa dibaca langsung, tetapi juga preview. Jadi tidak terbaca semua. Tetapi lumayan, sudah banyak bisa ya ilmu gratis yang dapat kita baca di ponsel kita ataupun di laptop kita bisa langsung membukanya. Gitu ya. Nah, ini silakan nanti bisa dibaca di sini. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memahami, kemudian mulai mencari referensi sudah, baik di Google Scholar ataupun Google Book, Bapak Ibu yang selanjutnya untuk mencari ide adalah sharing dengan orang yang berpengalaman. Bisa dosen, bisa peneliti pengembangan, bisa praktisi, intinya adalah orang-orang yang sudah melakukan proses pengembangan dan sangat disarankan sudah pernah mempublikasikannya. Sehingga banyak ide akan muncul ketika nanti Bapak Ibu sharing gitu ya. Nah, ini tambahan ide. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, prosedur yang akan kita lakukan ya, prosedur yang akan kita lakukan dalam penelitian pengembangan ini adalah banyak sekali sesungguhnya yang pilihannya. Ya, di sini saya tampilkan beberapa. Ada beberapa model yang dapat kita ikuti gitu ya. Model yang kita ikuti alurnya ikut siapa gitu ya. Bisa 4D, bisa ADDIE, EDI gitu ya, bisa Azure, bacanya apa ya. Tapi hanya singkatan di sini. Dan model PLOM atau model-model yang lain yang sudah dikembangkan oleh Prof. Sugiono ataupun yang lain silakan. Ini beberapa yang paling populer. Yang paling populer diantaranya biasanya 4D ini dan EDI ini, ADDIE ini. Ini salah satu yang paling populer. Nah, seperti apa modelnya? 4D ini apa? Nah, 4D ini adalah singkatan. Ya, ini pengarangnya adalah penemunya adalah Tyagarajan. 4D ini singkatan Define, Design, Develop, Disseminate. Ya, jadi proses pengembangan diawali dari pendefinisian dulu. Pendefinisian apa yang dimaksud? Di sini adalah pendefinisian masalah atau pendefinisian media yang akan kita buat atau pendefinisian yang lain. Nanti akan masuk dalam tahap define. Kemudian perancangan di sini Bapak Ibu sudah mulai
niat merancang apa? Oh, merancang LKS ya. Misalkan LKS. LKS-nya dengan model apa? Oh, dengan model ini. Oh, nantinya berapa halaman atau rencananya berapa lembar atau spesifikasinya berapa. Nanti dirancang dulu. Di awal tuh disiapkan dulu rancangannya. Kemudian setelah tahap rancangan, di sini masuk tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini adalah tahap di mana Bapak Ibu sudah mulai proses mengembangkan medianya, produknya, dan menerapkan di kelas atau di tempat tertentu gitu ya, sehingga nanti dinilai perangkat pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah disseminate, yaitu Bapak Ibu menyebarkan. Ketika produk Bapak Ibu sudah dirasa sudah valid, praktis, efektif, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyebarkan. Nah, menyebarkan ini banyak variasinya. Menyebarkan secara offline, membagikan file gitu ya, atau membagikan buku di tempat tertentu silakan, atau menyeminarkan boleh, atau bisa juga membagikan secara online dengan lewat bantuan YouTube, bantuan blog, bantuan Google Site, bantuan sosial media juga bisa, dan yang lainnya. Nah, ini sudah mulai pengembangan penyebaran di sini sudah bukan hanya tentang seminar di lokasi, Bapak Ibu bisa lakukan banyak hal yang seperti saya sampaikan tadi, bisa dengan sosial media ataupun dengan website. Nah, itu salah satu contoh 4D ya, contoh 4D. Oh ya, untuk materi ini sudah kami share di grup WA, silakan Bapak Ibu klik download di link itu ya. Jadi silakan, di sana ada contoh-contoh penelitian pengembangan. Sudah kami carikan sekitar 100 penelitian contoh-contoh yang sudah kami buat folder-folder masing-masing, pengembangan RPP, pengembangan LKS, pengembangan apa nanti, silakan bisa di-download. Dan materi ini juga bisa di-download. Nah, kemudian ada model yang lain. Tadi ada katanya Pak Randi ada model 4D, model ADDIE, Azure, dan yang lainnya. Ini 4D. Ada juga EDI model. Urutannya seperti apa? Sesungguhnya hampir sama. Yang pertama adalah A-nya adalah ADDIE adalah analysis. Jadi di sini membutuhkan apa sih dalam proses pengembangan itu gitu ya, menganalisis di sekitar kita butuh apa, atau mungkin produk apa yang seharusnya kita kembangkan. Kemudian tahap desain, kalau tahap desain itu sama seperti yang tadi, mendesain, merancang. Kemudian tahap develop, yaitu mulai mengembangkan, dan tahap implement adalah tahap mengimplementasikan dan evaluasi di sini. Nah, cuma bedanya kalau ADDIE model sama yang 4D tadi, kalau 4D di sini ketika ikuti tahap ini Bapak Ibu wajib menyebarkan, menyeminarkan ataupun menyebarkan ke sosial media ataupun yang lain. Tetapi kalau tahap ini tidak ada di sini. Tidak ada tahap menyebarkan. Untuk tahap implementasi pada tahap 4D ini sesungguhnya sudah masuk pada develop. Gitu ya. Bedanya hanya sesungguhnya tahap menyebarkan. Ataupun tahap-tahap yang lain. Di sini ada tahap Azure ya. Sama saja muternya yaitu itu aja. Tapi intinya adalah ini. Nah, kalau mungkin Pak bingung dengan istilah-istilah tadi, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di buku-buku, baik di Google Book bisa, ataupun beli bukunya bisa. Tetapi kalau bingung langkahnya apa, yang paling mudah ini sudah. Yang sudah saya rangkum, dan ini juga sudah ditunjang oleh salah satu pendapat ahli, Prof. Sugiono. Urutannya yang mudah seperti ini, gampangnya ini. Jadi dikumpulkan dulu data-datanya, kemudian masuk proses perencanaan, ya direncanakan mau membuat apa, kemudian Bapak Ibu kembangkan produk awal. Nah, ada istilahnya produk awal di sini. Produk awal itu produk jadi pertama kali itu tadi LKS, kemudian ataupun media pembelajaran. Nah, ini masuk namanya uji coba awal. Nah, dalam penelitian pengembangan memang ada, Bapak Ibu boleh uji coba 1 kali boleh, uji coba 2 kali seperti ini boleh. Cuma saya sarankan uji coba 2 kali. Di sini ada namanya uji coba awal atau uji coba kelompok kecil. Ya, di sini uji coba keterbacaan atau uji coba yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi LKS Bapak Ibu atau produk yang lain, misalkan LKS. LKS ketika sebelum Bapak Ibu terapkan ke kelas yang besar, kelas yang misalkan 40 anak, Pak. Sebelum diterapkan ke 40 anak tersebut, Bapak Ibu bisa kembangkan uji coba awal. Jadi ambil beberapa anak, 3 atau 4 orang anak,
Bapak Ibu lakukan pembelajaran kepada kelompok kecil tersebut, sehingga dari uji coba itu manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya adalah Bapak Ibu akan dibantu dalam proses keterbacaan dan kemampuan siswa dalam memahami materi. Sehingga ketika Pak ini ada yang salah maksudnya apa, atau Pak ini ada yang belum saya pahami maksudnya apa. Sehingga dari sana nanti Bapak Ibu mulai mengevaluasi. Oh iya, ternyata produk saya kalimat-kalimatnya mungkin terlalu susah. Ya, atau mungkin ada beberapa salah ketik atau beberapa soal yang mungkin ternyata belum bisa dipahami siswa atau belum bisa diselesaikan dengan benar gitu ya. Nah, itu adalah uji coba awal. Nah, dari sana muncullah istilah revisi produk. Nah, setelah uji coba awal, Bapak Ibu revisi produknya, LKS-nya ataupun media yang direvisi, Bapak Ibu baru lakukan uji coba lapangan. Sehingga ketika adanya uji coba awal, Bapak Ibu akan meminimalisir kesalahan produk di uji coba lapangan. Sehingga ketika di lapangan ya selalu ada namanya kekurangan-kekurangan gitu ya. Tapi istilahnya diminimalisir dengan adanya uji coba awal tadi. Nah, kemudian dilakukan sebuah revisi produk, ya revisi produk. Ya, jadi revisinya pun istilahnya di sini tidak hanya kalau di sini tertulis satu kali, tetapi pada dasarnya dalam proses kegiatan kita juga dapat lakukan berkali-kali revisi sehingga menghasilkan produk yang memang sesuai harapan. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Jadi setelah produk dihasilkan, Bapak Ibu bisa terapkan di kelas lain, bisa Bapak Ibu juga dapat sebarkan produk tersebut sehingga manfaatnya bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi juga manfaat produk secara umum. Oke, itu alurnya. Nah, sekarang submateri terakhir adalah perbedaan dengan PTK. Nah, kenapa kok harus PTK ini ya? Padahal penelitian yang lain banyak. Ada penelitian eksperimental, penelitian kualitatif deskriptif, penelitian korelasi, dan yang lainnya. Di sini kenapa saya katakan ingin bandingkan dengan PTK? Kebetulan saya meneliti cukup banyak juga meneliti PTK ini, menarik juga, dan kebetulan sering juga membahas penelitian tindakan kelas dengan Bapak Ibu yang mungkin hadir di hari ini. Karena memang penelitian pengembangan tuh secara garis besar sepertinya mirip, ya sepertinya mirip dengan PTK. Sama-sama menerapkan di kelas misalkan, sama-sama boleh menggunakan media gitu ya. Persamaannya ketika Bapak Ibu PTK juga pastinya ada menggunakan media, ada gitu ya. Di pengembangan juga ada. Sama-sama mempraktekkan secara langsung gitu kepada siswanya, dan sama-sama juga dampaknya juga membuat siswa menjadi kualitas pembelajaran menjadi lebih baik gitu, dampaknya gitu, sama-sama seperti itu. Nah, tetapi secara spesifik apa bedanya dengan PTK? Nah, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama dari segi judul. Judul ini sebenarnya hanya sebatas judul, tetapi secara umum PTK judulnya diawali dari kata penerapan. Atau ketika dibolak-balik, Pak, PTK judulnya saya upaya dan yang lainnya. Sesungguhnya di dalamnya ada kata penerapan ya di dalamnya. Nah, PTK diawali dengan kata penerapan, bisa menerapkan metode, bisa media kalau PTK. Tetapi kalau pengembangan, kata awal judulnya adalah pengembangan, ya, dan dilanjutkan dengan produknya disebutkan dalam pengembangan tersebut. Nah, bedanya apa dengan PTK? Kalau PTK, karena judulnya merupakan penerapan ataupun penggunaan, maka Bapak Ibu dalam proses PTK tidak diwajibkan mengembangkan media baru atau media tidak hanya baru ya, media kombinasi tertentu atau yang lain tidak harus gitu. Bahkan ketika contohnya gini, Bapak Ibu menggunakan sebuah global, ya global kan sudah beli bisa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan penerapan atau penggunaan media global dalam proses pembelajaran ini. Artinya kita tidak perlu mengembangkan globalnya. Nah, itu adalah PTK. Jadi tidak wajib. Tapi apa boleh Pak PTK mengembangkan tertentu? Boleh juga. Tapi kalau dalam penelitian pengembangan, memang itu merupakan hal yang wajib mengembangkan sebuah media atau produk tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua,
apa namanya, tujuan ya. Yang kedua adalah tujuan dari PTK kalau adalah memperbaiki praktek pembelajaran di kelas dengan cara tertentu. Artinya tidak harus dengan menggunakan media tadi. Boleh media, boleh metode, ataupun cara tertentu lah pokoknya. Tetapi kalau penelitian pengembangan, fokusnya adalah mengembangkan suatu produk pembelajaran. Ya, jadi memang sudut pandangnya sedikit berbeda di sini. Jadi nawaitunya beda, niatnya beda. Kalau PTK nanti harapannya pembelajarannya berhasil dengan cara apapun sudah. Gitu ya. Tapi kalau pengembangan, gimana caranya produknya yang berhasil, produknya yang efektif, produknya yang valid, produknya yang praktis. Nah itu tujuannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, seringkali para peneliti pengembangan itu sering bercampur dengan PTK. Ini sering sekali saya amati dan hasilnya banyak juga yang masih keliru. Gitu ya. Kalau dalam penelitian tindakan kelas disampaikan latar belakang di bab 1 ataupun di pendahuluan ketika artikel bahwasanya ada kesenjangan antara kondisi ideal dengan fakta pembelajaran di kelas. Bapak Ibu mulai menyampaikan fakta-fakta pembelajaran di kelas. Hasil belajar rendah, kemudian aktivitas rendah, atau mungkin yang lain. Silakan bisa diidentifikasi dan dianalisis masalahnya pembelajaran di kelas. Itu merupakan PTK. Tetapi berbeda dengan pengembangan. Bapak Ibu sesungguhnya tidak perlu juga menyampaikan, maksudnya tidak wajib, tidak wajib menyampaikan pembelajaran di kelas itu sesungguhnya andai kata ada, itu sifatnya penunjang, bukan sesuatu hal yang utama. Tetapi latar belakangnya lebih pada mengapa produk ini yang ada saat ini atau ada sebelumnya perlu dikembangkan. Itu yang penekanannya di sana. Sehingga Bapak Ibu sangat disarankan menyajikan atau mengupas tuntas produk yang ada saat ini. Misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan LKS, maka Bapak Ibu harus menceritakan LKS-nya seperti apa sekarang, kok harus dikembangkan gitu ya. Itu yang bedanya dengan PTK. Kalau PTK Bapak Ibu nggak perlu menceritakan LKS-nya saat ini seperti ini, maka saya tidak perlu. Jadi itu dua hal yang sesungguhnya berbeda. Tetapi kenapa saya tampilkan? Karena saya masih sering melihat kekeliruan. Jadi lebih banyak pengembangan lebih menyampaikan fakta di kelas sampai lupa bahwasannya tingkat keperluan atau tingkat kelayakan mengapa ini dikembangkan kurang tampak di sana. Itu yang perbedaannya. Perbedaan berikutnya dengan PTK adalah peneliti. Kalau di PTK, penelitinya itu wajib guru dan wajib guru di kelas itu, gitu ya, wajib guru di kelas itu. Kalau pengembangan bisa guru, bisa dosen, widya suara, peneliti, praktisi pendidikan secara umum semua bisa. Ya. Bahkan dalam proses prakteknya, Bapak Ibu boleh mempraktekkan sendiri di kelas, boleh juga orang lain yang disebut dengan guru model, itu boleh. Ada dua opsi di sana. Silakan bisa dipilih. Misalkan Bapak Ibu seorang dosen atau ya seorang dosen ingin meneliti sebuah LKS, membuat sebuah LKS untuk siswa, maka Bapak Ibu dosen tidak harus terjun, maksudnya tidak harus menjadi guru modelnya. Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan kolaborator guru yang nantinya akan mempraktekkan praktek Bapak Ibu dosen buat. Itu perbedaannya di sana. Kita lanjut. Yang diteliti apa? Sedikit lagi materinya. Kalau penelitian tindakan kelas itu hasil belajar, aktivitas, motivasi, sikap, keterampilan dan yang lainnya. Tetapi kalau dalam penelitian pengembangan fokusnya selalu pada produk. Sekali lagi penekanannya adalah produk. Jadi kevalidan produk, kepraktisan produk dan keefektifan produk. Masalah di sana, Pak, saya mengukurnya dengan hasil belajar apa boleh? Boleh. Mengukurnya aktivitas apa boleh? Ada pengukuran aktivitasnya. Boleh, tetapi pengukuran yang ada hasil belajar aktivitas nantinya akan menunjang kepraktisan. Jadi polanya harus diubah gitu ya. Jadi Pak, saya ingin menggunakan hasil belajar untuk keefektifan produk. Boleh, tetapi lebih pada untuk menilai produk ini efektif atau tidak, praktis atau tidak, valid atau tidak. Nah, nanti bagaimana cara mengukurnya nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya.
Nah, yang terakhir, prosedurnya sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau prosedur penelitian pengembangan umumnya seperti ini, mendefinisikan, kemudian merancang, mengembangkan, dan menyebarkan. Ini sangat berbeda jauh dengan PTK. Kalau PTK kan adanya siklus, ya, adanya siklus, merencanakan, melaksanakan observasi dan refleksi. Dan ketika siklusnya tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu berputar lagi di siklus tersebut. Perputarnya dari awal lagi, berputar ke perencanaan lagi, gitu ya. Tetapi kalau dalam proses pengembangan tidak harus mengawali dari definisi lagi. Ya, sekalipun berputar ya di pengembangan saja, tetapi tidak adanya siklus, ya, tidak adanya siklus seperti PTK. Nah, dan yang terakhir adalah subjeknya yang umum, ya, ini yang umum. Kalau PTK itu siswa satu kelas harus diambil semua, tetapi kalau dalam penelitian pengembangan kondisional, Bapak Ibu bisa mengambil sebagian siswa dalam satu kelas, separuh boleh, gitu ya, atau bisa juga memang full satu kelas boleh, atau dikembangkan di lebih dari satu kelas. Artinya uji coba lapangan Bapak Ibu lakukan di 2 kelas, 3 kelas boleh. Dijadikan satu datanya, misalkan 30 siswa, 30 siswa, 30 siswa, mengajar selama 3 kali, nanti datanya 90 siswa juga boleh. Gitu. Jadi ini perbedaan secara umum, sehingga dengan adanya perbedaan ini, Bapak Ibu nantinya akan lebih mudah memahami, oh PTK seperti ini, pengembangan seperti ini. Gitu. Kenapa saya bahas dengan tindakan kelas? Sekali lagi karena memang tindakan kelas ini, saya yakin 90% dari Bapak Ibu guru sudah memahami tindakan kelas, tinggal nanti pola pikirnya diubah bagaimana kalau meneliti pengembangan. Ya mungkin apa namanya? Mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhardi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi atas penyampaian materinya yang sangat menarik, dapat membuka wawasan kita akan bagaimana penelitian pengembangan itu secara konsep dan ide penelitiannya seperti apa. Dan silahkan Bapak Ibu dalam link materi yang kami sudah sediakan, di situ sudah ada materi untuk hari ini dan ada banyak sekali contoh artikel ataupun hasil penelitian pengembangan yang kami sudah sediakan, dan itu sudah valid dan sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada gambaran nih? Sudah ada feeling ataupun berat gitu ya? Oh, berat penelitian pengembangan ini karena mengembangkan produk, ataupun kita akan coba untuk membuat produk berdasarkan hasil revisi ataupun hasil perbaikan ataupun pengembangan produk yang sebelumnya. Tentu untuk awal Bapak Ibu, untuk awal materi ataupun awal pertama kali pasti berat ataupun pasti berpikir wah ini bisa apa enggak kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu sekali lagi bisa membaca referensinya terlebih dahulu, kemudian melihat artikel-artikelnya, kemudian silahkan diperhatikan item per itemnya, dan di kelas ini silahkan Bapak Ibu bisa berdiskusi sampai dengan paham, sampai dengan betul-betul Bapak Ibu paham terkait dengan ide, prosesnya, sampai dengan nantinya Bapak Ibu bisa membuat sebuah penelitian dan pengembangan. Artinya Bapak Ibu akan mendapatkan dua, ada penelitiannya dan mendapatkan produk hasil dari pengembangan produk sebelumnya misalkan. Bisa Bapak Ibu kembangkan LKS, Bapak Ibu bisa kembangkan bahan ajar, modul, media, dan lain sebagainya. Nah, tentunya berdasarkan analisis kebutuhan. Kenapa saya harus kembangkan media ini? Kenapa kebutuhan akan produk yang terbaru itu seperti apa? Nah, sama seperti kita tidak jauh-jauh saja analogi sederhananya, HP yang kita pegang sekarang ini, Android yang kita pegang sekarang ini adalah hasil pengembangan terus. Kalau Samsung sudah S berapa itu sekarang? Padahal itu dimulai dari Samsung S1, 2, 3, sampai sekarang Samsung S11, 12, itu adalah proses pengembangan. Nah, produk itulah hasil dari apa yang kita lakukan penelitian,
kita mulai dari analisis kebutuhannya, kenapa harus dikembangkan? Apakah sekarang sudah dibutuhkan internet dengan kecepatan berapa detik seperti itu? Apalagi sekarang sudah 4G ya. Dulu yang awalnya masih HSDPA, kemudian 2G, 3G, 4G, sekarang sudah 5G seperti itu. Itu adalah salah satu contoh sederhana pengembangan yang kita lakukan. Buku-buku juga Bapak Ibu, buku-buku ataupun LKS yang mungkin sekarang kita pegang yang terbaru itu adalah hasil dari penelitian dan pengembangan. Nah, itu adalah contoh Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa praktekkan sehari-hari apa yang kita gunakan sekarang. Jika menurut kita masih ada sesuatu yang kurang, pas Bapak Ibu menggunakan metode pengembangan ini. Jadinya nanti Bapak Ibu bisa membuat hasil karya tulisnya, sekaligus Bapak Ibu pegang produk yang betul-betul sudah dievaluasi, betul-betul sudah kita revisi dan diuji coba secara umum. Seperti itu. Itu untuk hari ini, untuk materi pertama, dan kita masih ada 2 hari lagi untuk Zoom meeting untuk membahas kelanjutan materinya. Kalau sekarang mungkin masih dalam tataran ide dan konsepnya seperti apa, dan silahkan Bapak Ibu kita secara sistematis membahasnya. Kalau kita bahas secara langsung mungkin berat gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kita coba untuk bagi. Hari ini adalah konsep dan idenya dulu, kemudian hari kedua mungkin nanti akan bagaimana proses dari uji coba, kemudian diseminasi sampai dengan produk itu jadi. Nah, seperti itu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita masih ada sekitar 30 menit di Zoom meeting. Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Nah, sudah ada banyak sekali yang sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilahkan yang pertama Bapak Ibu Ellen Sitohang untuk bertanya secara langsung pada Pak Randi terkait dengan konsep dan ide. Mungkin untuk diperhatikan juga yang Bapak Ibu pertanyakan adalah konsep dan idenya dulu. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan pengembangan produk, kemudian uji coba dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu pertanyakan besok di pertemuan kedua. Silakan Bu Ellen. Belum. Oke, silakan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah SPD yang sudah raise hand di Zoom meeting. Bisa dibuka speakernya. Ibu Aisyah. Kemudian ada Ibu Riz Mahara. Silakan Ibu Riz Mahara Lubis yang sudah raise hand. Oke. Ya, terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Randi. Alhamdulillah ketemu kembali di webinar Guru Inovasi. Saya selalu mengikuti kegiatan walaupun saya kadang tidak bisa hadir bersama. Pak, menarik untuk dan selalu sudah sering ya mengikuti kegiatan webinar terkait R&D, dan saat ini juga saya sebagai pelaku untuk melakukan suatu kegiatan R&D dalam penyelesaian tugas di kuliah ya. Tapi kadang memang sangat membingungkan gitu Pak. Dan di dalam proses juga memang sepertinya kalau kita mau melihat simpel bisa simpel, tapi kalau mau kita ruwetkan juga bisa ruwet gitu. Ada beberapa metode yang pendekatan yang bisa kita lakukan, dan kadang di suatu kampus itu mematokkan harus menggunakan ball and goal dan EDI dan sebagainya gitu. Pertanyaannya Pak, apakah di dalam pelaksanaan metodologinya kita tetap mengikuti alur metodologi kegiatan penelitian secara umum, baru nanti dilanjutkan dengan pengembangan gitu. Jadi tetap kaidah-kaidah research di dalam yang sudah umum dilakukan, mulai dari kita membuat desain, kemudian menetapkan sampel, populasi sampel,
kemudian validasi instrumen dan sebagainya, apakah mengikuti langkah itu dulu secara runut, baru nanti berikutnya di tahap kedua kita melakukan development-nya gitu. Mungkin sama pada berbagai metode, baik yang Tiragarajan, Edi maupun Bob, di dalam tahap research-nya apakah memang mengikuti alur metodologi yang riset secara umum atau memang kita bisa langsung ke Dipahami, Bu pengembangan. Itu. Ya. Terima kasih Pak Suhardi. Itu saja. Baik. Ya, nanti mungkin nyambung lagi Pak kalau ada waktu. Baik. Silakan Pak Farandi terkait dengan penelitian secara umum dan pengembangan itu seperti apa kaidahnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Risma ya. Artinya memang dalam proses penelitian pengembangan ini istilahnya makanya disebut dengan istilah R&D gitu, Research and Development gitu ya. Ada proses pengembangannya, ada proses penelitiannya gitu. Sehingga ketika ngomong research and development, maksudnya di dalamnya sudah termasuk riset juga termasuk development gitu. Sehingga bukan satu hal yang terpisah gitu. Kalau memang kaidah istilahnya kaidah penelitian secara umum memang tetap kita jalankan, tetapi sudah termasuk di dalam alur pengembangan tersebut gitu. Misalkan di sini misalkan saya share ulang baik langkah-langkah yang nanti akan saya bahas lengkap mungkin di pertemuan kedua ya Bapak Ibu, sekaligus bagaimana cara pengumpulan data, bagaimana cara pengolahan data. Nah, misalkan Bapak Ibu mengambil EDI model gitu. Nah, di dalam proses pengembangan di sini sudah ada risetnya gitu ya. Misalkan ketika tahap develop di sana juga ada pengembangannya, dan yang terakhir adalah di sini kalau di sini developnya terpisah dengan evaluate. Jadi proses penilaiannya nanti dalam proses evaluasi ya, proses mengevaluasi di sini. Proses menguji efektivitas, menguji kepraktisan ya. Atau mungkin biasanya kalau uji validasi di awal, di tahap desain. Sesungguhnya artinya apa? Artinya kaidah-kaidah atau hal-hal yang akan kita teliti dalam proses penelitiannya sudah nanti masuk terselip gitu ya. Terselip di dalam terselip di dalam alur-alur ini sehingga tidak terpisah meneliti dulu kemudian mengembangkan atau mengembangkan dulu kemudian meneliti gitu. Andai kata mungkin Bapak Ibu sudah jadi produknya, sebenarnya bisa dikembangkan, tetapi nanti dalam proses pengembangannya juga pasti tetap ada namanya revisi produk gitu. Misalkan sudah ada produk yang sudah jadi gitu ya, sudah jadi. Tetap bisa Bapak Ibu kembangkan selama proses penelitiannya. Nanti pasti ada namanya revisi sedikit-sedikit sehingga ada prototype berikutnya gitu. Nah, istilahnya kalau dalam versi 2.0 gitu, versi itu istilah kerennya seperti itu. Tetapi dalam proses pengembangannya di dalam sudah include termasuk penelitiannya gitu. Ya. Mungkin itu. Artinya memang dari sisi mungkin pengumpulan data, kemudian analisis datanya sudah termasuk semua di sana. Hanya saja istilahnya juga tetap ada pengembangan. Pengembangan itu sudah termasuk semua. Silahkan, dan materi tersebut mungkin nanti akan lebih jelas pada pertemuan kedua, Bu Risma, untuk proses ataupun alur dari penelitian pengembangan itu sendiri. Silakan yang kedua, Ibu Ellen Sitohang, saya persilahkan. Bisa dibuka speakernya. Terima kasih Pak Hardi. Baik. Oke, selamat pagi Pak Randi. Ini saya pagi, kedua kali ikut ini ya Pak ya. Untuk hari yang kemarin itu saya nggak begitu kasih perhatian, tapi hari ini saya kasih perhatian sekalian, walaupun bagian bonus ya kan Pak. Tapi yang jelas kemarin belum jelas sekali saya. Ini mungkin saya akan berulang-ulang ikut penelitian pelatihan yang Bapak adakan supaya lebih masuk di kepala saya Pak Randi ya. Akan saya ikuti berikutnya. Oke. Nah untuk hari ini Pak, pertanyaan saya Pak, ini kan menyangkut pengembangan itu produk Pak. Ini lebih dominan ke guru saya lihat. Nah saya mau tanya Pak Randi lah Pak, produk apa loh sama saya cocok sebagai pengawas Pak? Judulnya apa gitu loh? Misalnya gini, kami kan itu supervisi akademik itu. Produk apa yang bisa saya buat jadi sebuah pengembangan? Saya akan betul-betul mengerjakan yang Bapak buat ini sama saya. Mau saya bentuk betul-betul, ada hasilnya Pak, produknya. Apalah judulnya Pak? Tolong saya lupa supaya saya ikuti betul ini terus.
Baik Bu, Bu Saya Ellen. akan ikut sampai buku yang tawarkan Pak Suwardi kan suruh buat buku. Karena saya belum nggak berani saya ikut. Jadi ini saya mau ikuti betul ini. Ya Pak ya, makasih Baik. dulu Pak, itu aja Pak. Bisa Judulnya aja Bu Ellen? dosen. Oke. Silakan Pak Randi untuk pengawas mungkin apa produknya gitu. Sesuai. Baik, Bu Ellen, terima kasih. Menarik sekali ya. Artinya kalau secara rinci mungkin dari masing-masing masing-masing pekerjaan atau apa pasti ada produk yang dapat dikembangkan gitu, dan ada produk umum yang sesungguhnya semua bisa. Mungkin kalau lembar kerja itu biasanya pengajar gitu ya, baik guru, dosen, widya suara itu biasanya pengajar. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika Bapak Ibu seorang pengawas juga bisa membuat lembar kerja ketika ingin melakukan pelatihan. Ya, pelatihan kepada kepala sekolah dan yang lain silakan bisa. Atau yang umum adalah Bapak Ibu pengawas atau mungkin Bapak Ibu dalam bidang kepustakaan yang lainnya mungkin bisa membuat buku. Buku itu adalah suatu produk pengembangan yang bisa dilakukan segala jenis pekerjaan, baik guru, dosen, widya suara ataupun yang lainnya semua bisa. Jadi dalam proses pengembangannya nanti Ibu bisa terapkan buku tersebut bisa diuji kevalitan dari sebuah buku, kemudian bisa dicek apakah buku tersebut dapat dipahami orang dengan baik dan yang lainnya. Itu sedikit gambaran. Atau bisa juga Bapak Ibu juga mengembangkan sebuah media dalam hal mempermudah dalam proses, misalkan dalam proses supervisi nanti menggunakan media apa tertentu yang sifatnya nanti bisa menunjang dalam prosesnya. Silakan bisa digunakan. Itu alat-alat yang digunakan supervisi juga bisa dikembangkan. Misalkan ada instrumen, itu juga bisa, instrumen supervisi itu juga bisa dikembangkan dan bisa jadi sebuah produk pengembangan dari Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Ardi. Ya. Jadi masing-masing dari mungkin ada Bapak Ibu yang jadi guru ataupun kepala sekolah, pengawas dan dosen. Sesungguhnya masing-masing dari profesi itu ada produk-produk sendiri. Ada tidak hanya yang mungkin berbentuk digital, yang berbentuk pedoman juga bisa Bapak Ibu kembangkan. Mungkin instrumen supervisi yang sekarang ada sesuatu yang Bapak Ibu secara pengalaman dan pelaksanaannya ada yang sesuatu yang kurang, nah itu bisa dikembangkan. Tetapi tetap berdasarkan analisis kebutuhan. Apakah betul produk ini perlu dikembangkan? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu lanjutkan proses dari penelitian dan pengembangan itu. Silahkan yang selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu Chandra Ayu Proborini. Ya, terima kasih Pak Hardi atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang konsep dasar sih Pak. Karena selama ini penelitian yang saya lakukan adalah masih kualitatif dan saya pengennya keluar dari zona nyaman, saya pengen melakukan R&D gitu. Jadi untuk R&D ini Pak, tadi kan banyak model penelitian, ada 4D, kemudian ED. Nah, untuk pemilihan model ini apa kasus tertentu memakai ini atau harus memakai 4D. Nah, seperti itu. Dan Pak Randy sendiri untuk selama ini sering memakai yang mana? Itu apa setiap kasus penelitian berbeda? Seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua mengenai tadi di tahap akhir ada tahap akhir di R&D itu ada penyebaran. Nah, itu batasan penyebarannya seperti apa? Apa harus disebarkan satu sekolah atau beberapa sekolah? Itu ada indikatornya seperti apa? Itu Pak yang kedua. Kemudian satu lagi ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi saya kan saya proses pembuatan artikel kualitatif yang tentang penerapan pembuatan video saya. Jadi saya membuat video pembelajaran yang sebelumnya saya tulis untuk penelitian kualitatif. Nah, berarti ini juga bisa saya lanjutkan untuk menjadi R&D. Apakah seperti itu bisa? Baik. Terima kasih Pak. 3 pertanyaan, nggih. Baik, mungkin Bapak Ibu juga ada pertanyaan yang ataupun pemikiran yang sama dengan Ibu Chandra, bisa disimak dari jawaban Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Chandra. Sudah beberapa kali ya ketemu di online ini. Ya, yang pertama adalah penggunaan model. Nah, penggunaan model ini
sesungguhnya tidak ada kewajiban. Bapak Ibu pilih yang mana saja boleh gitu ya. Pilih yang 4D boleh, pilih yang IDDM boleh, yang lainnya semua boleh. Yang jelas mungkin saran saya adalah Bapak Ibu bisa pelajari semua dulu secara teori, pelajari semua dan pilih langkah-langkah. Ya, maksudnya langkah-langkah yang pertama adalah ketersediaan referensi dulu. Mana yang sekiranya sudah ada referensinya yang pertama. Yang kedua adalah mana langkah-langkah yang sekiranya Bapak Ibu ikuti paling mudah. Gitu. Sekiranya mudah 4D ya sudah 4D aja gitu. Pak, saya penelitian pengembangan 10 kali 20 kali pakai 4D semua. Boleh gitu, enggak apa-apa karena itu memang menyesuaikan peneliti ya, menyesuaikan peneliti. Bapak Ibu selama ini juga melakukan PTK menggunakan salah satu alur juga tidak tidak terasa ya. Kalau alurnya ya itu saja. Sesungguhnya PTK banyak. Misalkan pakai ada yang 4 langkah, ada yang 3 langkah dalam satu siklus ada. Cuma kita sudah sering pakai salah satu itu terus juga enggak masalah gitu ya. Itu yang pertama. Kalau ditanya saya sering pakai yang mana, saya sudah beberapa kali pakai ya macam-macam gitu. Yang cuma paling sering memang 4D karena saya lebih suka dengan tahap penyebaran. Jadi penyebaran sekaligus menjawab pertanyaan Bu Chandra. Ketika adanya tahap penyebaran, maka saya merasa produk pengembangan kita jauh lebih bermanfaat gitu. Kita sebarkan. Nah, masalah penyebarannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Ibu bebas, tidak ada acuan penyebarannya tak sampai lingkup mana. Boleh di satu sekolah boleh di beberapa sekolah boleh, atau mungkin disampaikan saat forum boleh, di MGMP boleh, atau juga bisa tanpa dengan cetak. Bapak Ibu bisa sampaikan bahwasanya ini sudah saya sebarkan lewat sosial media, status WA boleh, kemudian tapi mungkin kalau status WA bisa langsung hilang ya. Cari yang sifatnya tidak hilang, tidak temporary, sifatnya permanen gitu. Bisa di website juga bisa yang mudah. Bapak Ibu bisa dengan Google Site bisa dengan Blogspot, WordPress dan yang lainnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam proses tahap penyebaran. Mungkin itu. Baik, seperti itu. Oh ya, satu lagi. Ada yang terlewat dari pertanyaan Bu Chandra. Apakah Bu Chandra sudah pernah membuat video dan menelitinya dalam penelitian kualitatif gitu ya, kualitatif deskriptif, apakah bisa dilakukan penelitian pengembangan dengan media yang sama gitu? Bisa, Bu. Bisa. Bahkan Ibu dari satu media bisa buat banyak penelitian. Kualitatif, kuantitatif, PTK, pengembangan itu bisa. Menarik sekali. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Randi atas jawabannya, dan sekali lagi Bapak Ibu, tidak hanya di Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa diskusi, nanti di WA group juga tentu Bapak Ibu bisa menanyakan ataupun sharing terkait dengan penelitian pengembangan sesuai dengan apa yang kita bahas pada minggu pertama. Nanti minggu kedua nanti akan ada pengembangan lagi terkait dengan materinya, tentu akan lebih dalam lagi kita akan bahas. Dan untuk Bapak Ibu di kelas kami, sekali lagi saya umumkan, untuk administratif dari presensi, kemudian undangan, sertifikat dan lain-lain, Bapak Ibu tidak usah khawatir ataupun repot untuk memikirkan itu. Kami siapkan semua, lengkap. Silahkan Bapak Ibu di kelas kami di Guru Inovatif Indonesia itu, Bapak Ibu fokus untuk belajar, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berkarya dan berinovasi. Kalau untuk urusan administratif, serahkan kepada kami semua. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan selanjutnya Bapak Guntur yang sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilahkan untuk dibuka speakernya. Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Suhardi atas kesempatan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Begini Pak, jadi saya lihat tadi di slide-slide-nya itu bahwa R&D itu lebih banyak ditujukan untuk penelitian. Ya, untuk penelitian pendidikan. Sementara apakah itu bisa digunakan juga di penelitian teknik? Jadi saya kebetulan mengajar di salah satu perguruan tinggi berbasis komputer, dan banyak kami dapati mahasiswa itu mengembangkan model-model, misalnya pembelajaran biologi berbasis Android dan lain sebagainya.
Tetapi itu biasa tidak dimasukkan sebagai R&D di kampus kami, tapi lebih banyak mengacu pada bagaimana cara pengembangannya sesuai dengan apa namanya model pengembangan teknik informatika itu sendiri. Apakah kita bisa menggabungkan itu, Pak, atau bagaimana? Jadi dua model yang dua jenis penelitian yang kita gabungkan. Baik. Itu saja Pak Guntur. Iya, biasa kan juga kita lakukan di laboratorium begitu, lebih banyak dilakukan di laboratorium. Silakan Pak Randi untuk ditanggapi atas pertanyaan Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Guntur. Ya, yang pertama adalah apakah penelitian atau penelitian pengembangan ini hanya ada untuk produk pendidikan? Sesungguhnya tidak, karena memang adanya penelitian pengembangan ini justru dari produk secara umum, gitu ya, produk secara umum, baik produk berbentuk analog ataupun digital, semua bisa kita kembangkan dan alur-alurnya juga bisa menggunakan alur yang sudah ada, gitu, alur yang sudah ada seperti halnya alur pengembangan yang tadi, gitu ya. Misalkan Bapak Guntur mengembangkan sebuah media atau mengembangkan sebuah mobil, gitu, mobil listrik, gitu, maka juga bisa mengikuti alur tersebut, gitu, dan dapat ada proses penelitian di dalamnya. Jadi ada pendefinisian dulu, kemudian ada proses perancangan mobilnya, kemudian ada proses pengembangan mobilnya, dan yang terakhir adalah bagaimana menyebarkannya. Menyebarkan yang dimaksud bukan tidak harus semua orang memperoleh mobil, tidak, tapi bisa menyampaikan informasinya dan menyeminarkannya dan yang lainnya. Sesungguhnya alur itu juga bisa dilakukan bukan hanya untuk di dalam kelas ya, tetapi bisa juga secara umum. Itu dari segi produk pengembangan. Kemudian dalam proses apakah bisa mengembangkan suatu model pembelajaran, itu juga bisa. Pengembangan ini bisa di produk yang dimaksud bukan hanya sebatas benda ya, bisa juga model pembelajaran. Cuma untuk model pembelajaran, pengembangan ini tidak semudah membuat produk gitu ya, karena membutuhkan analisis yang lebih rinci, karena nanti hasilnya merupakan sebuah teori pengembangan, teori model pembelajaran yang baru. Biasanya disarankan untuk mahasiswa doktoral ya yang mengembangkan sebuah model pembelajaran yang baru, karena banyak juga yang kalau mahasiswa ataupun praktisi membuat suatu model pembelajaran baru dirasa kurang dari segi analisisnya biasanya kurang mendalam gitu, biasanya lebih pada produk-produk tertentu gitu. Kalau model boleh, tapi harus analisis karena nanti harus menggabungkan antara sintaks ini dan yang lainnya gitu, boleh ya. Gitu Pak Guntur. Ya, nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan penelitian pengembangan yang sesungguhnya untuk semua, tidak hanya di pendidikan, tapi semua profesi ataupun keahlian Bapak Ibu, apakah di mesin, apakah di IT, dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada mungkin bagaimana Bapak Ibu menulisnya nanti juga, tidak hanya sekedar produk yang Bapak Ibu dapatkan, tetapi menulis. Makanya judulnya menulis penelitian dan pengembangan. Jadi produk itu kita dapat, tetapi bagaimana kita menyusun tulisan itu agar produk kita ini diketahui oleh semua orang, bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkannya dan lain sebagainya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Silakan Ibu Aisyah dari Kemenak Kota. Ibu Aisyah, saya persilakan untuk membuka speakernya dan bertanya saya langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Soehardi, yang saya hormati Bapak Randi Pratama. Alhamdulillah saya berapa kali ikut di sini gitu, hanya beberapa bulan saja Op. Saya bertanya, ini sebenarnya sudah diwakili sama Bu Ellen tadi tentang pengawas. Hanya titik bedanya di mana gitu Pak, supaya kita tidak keliru. Kayak misalnya guru kan PTS, PTK ya, pengawasnya PTS atau PTKP. Nah untuk pengembangan ini, untuk pengawasnya fokusnya yang mana gitu. Jadi bedanya dan persamaannya dengan guru itu, persamaannya di mana, letak bedanya di mana. Oh ini berarti pengawas, pengembangannya, ini berarti guru. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Pertanyaannya mungkin hampir sama dengan Bu Ellen.
hanya saja mungkin bisa sedikit dibedakan mana antara guru dan pengawas ataupun kepala sekolah di sini Pak Randi, yang pertanyaan Bu Aisyah. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Yang jelas Bapak Ibu nggak perlu bingung ini guru, ini dosen, ini pengawas widya suara, nggak perlu bingung. Yang penting Bapak Ibu niatnya ingin mengembangkan suatu produk apa, ya sudah itu aja. Kalau memang misalkan Bu Aisyah mengembangkan suatu pedoman instrumen, ya sudah Bapak Ibu Aisyah nanti terapkan pedoman itu dalam prosesnya seperti apa, gitu ya. Misalkan pedoman instrumen, atau mungkin ingin mengembangkan sebuah buku yang isinya nanti berisi tentang supervisi boleh, berisi tentang umum boleh, gitu ya. Semua bisa, gitu. Jadi apalagi kalau mungkin buku, baik guru, dosen, widya suara, semua itu sama alurnya. Jadi alurnya mungkin sedikit bedanya adalah ketika Bapak Ibu menerapkan guru atau dosen menerapkan sebuah LKS, maka dilakukan dalam proses pembelajaran, gitu ya, dalam proses pembelajaran. Kalau seorang pengawas jelas tidak dalam proses pembelajaran, bisa juga membagikan angketnya secara umum, gitu ya, memberikan secara umum, secara langsung, atau mungkin teknik-tekniknya, gitu ya. Jadi tidak dalam di kelas, gitu. Mungkin itu sedikit praktek pembelajarannya. Tapi secara umum sesungguhnya sama, dan produknya bisa diambil dari produk yang sudah di sekitar Bapak Ibu, gitu. Ya, artinya sedikit jika memang Bapak Ibu yang ada di profesi yang di guru, kepala sekolah ataupun pengawas, silahkan untuk pengembangan pada profesinya tentunya, ataupun pada keahliannya. Misalkan keahliannya ataupun profesinya sekarang pengawas, silahkan dicari. Mungkin Bapak Ibu ada pedoman operasional pengawasan, kemudian ada instrumen supervisi, ada supervisi itu juga ada banyak, ada akademik, ada pembelajaran, ada supervisi manajerial dan lain sebagainya. Itu juga bisa Bapak Ibu kembangkan dari instrumen-instrumen yang ada. Bisa juga Bapak Ibu kembangkan instrumennya menjadi instrumen digital, seperti tidak hanya lembaran kertas yang difotokopi, itu juga bisa dikembangkan menjadi instrumen digital. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan media-media yang lain. Itu hanya sekedar inspirasi dari saya. Silahkan jam 10.30. Satu lagi pertanyaan untuk penutup kita. Saya persilakan Ibu Maya. Ibu Maya yang sudah raise hand di Zoom meeting. Maya Papuangan. Ya. Terima kasih Pak Suhardi, Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off kameranya, sinyalnya kurang bagus di tempat saya. Ya. Menarik sekali penjelasan Pak Randi ya. Ini R&D ini menjadi perdebatan besar juga di kelompok saya ya, di mana bahwa terlihat bahwa itu merupakan suatu penelitian yang sulit, yang besar ya, pengembangan ya, yang besar gitu. Ternyata dari penjelasan tadi, saya menyimpulkan bahwa hal yang sederhana yang bisa diangkat dan dikembangkan lebih baik itu sudah menjadikan suatu R&D. Nah, saya biasanya penelitiannya lebih ke sains, lebih ke murni, tidak menyentuh ke pendidikan ataupun ke R&D. Nah, di sini ada satu hasil penelitian saya lebih ke bahan alam, tetapi saya mau merujuk ke mengembangkannya ke sekolah, di mana saya melihat masalah-masalah di sekolah di sini yang dialami guru itu dalam pengamatan sel ya di bawah mikroskop dalam penggunaan pewarnaan. Nah, pewarnaannya lebih banyak ke bahan kimia, kemudian kita kesulitan, sekolah-sekolah itu biasanya kesulitan dengan pewarnaan tersebut. Nah, apakah bisa saya kembangkan dalam bentuk suatu LKPD ataukah dalam bentuk suatu tapi saya lebih tujuannya ke LKPD, Pak. Apakah itu bisa lebih cocok ke situ atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya, dan mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan sejenis mohon diperhatikan dan disimak penjelasan Pak Randi. Saya persilakan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Maya pertanyaannya. Iya, memang seringkali kekeliruan konsep adalah merasa penelitian pengembangan itu selalu hal yang besar, gitu. Sehingga ketika mengembangkan sesuatu harus
berbentuk Android, berbentuk augmented reality, dan yang lainnya. Pada kenyataannya tidak harus seperti itu. Kita bisa mengembangkan hal-hal yang di sekitar kita. Termasuk Bu Maya tadi apabila menemukan keresahan seperti itu dan dirasa mampu mengembangkan sesuatu yang unik di sana, memberikan inovasi di sana, silakan. Ibu bisa mengembangkan LKS untuk siswa. Kalau mungkin saya sarankan kalau memang Ibu mengembangkan LKS, lembar kerja siswa, maka Ibu juga harus tambahkan dengan lembar kerja guru. Jadi sehingga sinkron, sehingga atau mungkin pedoman guru. Sehingga ketika siswanya melakukan pengisian di lembar kerja, gurunya juga punya pedoman langkah-langkah yang sama, atau mungkin kunci jawaban, atau mungkin step by step, sehingga nanti akan sinkron. Dan ketika proses membuat suatu proses pembuatan LKS ataupun LKPD, sangat saya sarankan dengan tambahan sesuatu model pembelajaran yang sifatnya mungkin unik, ya unik, dan atau mungkin unsur-unsur tertentu yang sifatnya unik. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya membuat LKS itu sepele, semua bisa, tetapi masih jarang yang kepikiran mengaitkan dengan budaya. Mengaitkan dengan budaya, mengaitkan dengan ini, maka saya pernah kembangkan dan pernah menjadi best paper di salah satu internasional conference gitu ya. Itu sepele, justru memilih yang itu oleh reviewernya itu karena memang menarik sekali gitu. Padahal membuat LKS semua bisa, tetapi banyak yang tidak mengaitkan dengan budaya, mengaitkan dengan lingkungan sekitar kita dan yang lainnya. Itu yang harus atau mungkin bisa dikembangkan. Menarik sekali. Mungkin itu mungkin sedikit saya jawab beberapa pertanyaan di kolom chat, sekitar 5 menit Pak Suhardi. Ya, nanti mungkin ada yang belum terjawab, nanti bisa tanya di grup WA, di grup WA Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang pertama dari Bu Musdalifah, kapan produk kita kembangkan dikatakan praktis, efektif, efisien? Berikutnya kita bahas di hari Senin. Nanti akan saya rinci baik bentuk-bentuk instrumennya seperti apa gitu ya. Nanti karena tadi ada yang tanya juga Pak instrumennya gitu ya, nanti akan kita bahas. Kemudian dari Pak Jamari, kalau dalam penelitian pengembangan itu tidak terfokus pada motivasi hasil belajar, iya, seperti yang saya sampaikan tadi, fokusnya bukan di sana tapi ke produknya. Masalah ada hasil belajarnya nanti menunjang efektivitas boleh, menunjang kepraktisan boleh, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian peran validator, apakah setelah uji coba kecil atau bagaimana? Nah, nanti juga bahas kevalidan secara rinci akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas validasi dilakukan sebelum uji coba lapangan, secara garis besar seperti itu, agar perangkatnya valid sebelum uji coba lapangan. Masalah di lapangan nanti Bapak Ibu akan menguji efektivitas dan kepraktisan. Kemudian real instrumen juga nanti akan saya bahas nanti. Kemudian terakhir, kemudian apa metode 4D apakah sama secara keseluruhan? Iya, 4D yang sudah ada di teori sampai saat ini juga sama. Tinggal mungkin ada beberapa yang sedikit revisi saja gitu, sedikit revisi langkah-langkah, biasanya pembaharuan gitu ya. Dan yang terakhir satu lagi, untuk validitas apakah menggunakan pre atau post test, ini juga nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mengumpulkan data dan analisis data. Baik mengumpulkan data seperti dengan angket, dengan tes, dengan wawancara atau yang lainnya, kemudian analisisnya berupa faktor validasi, kemudian kepraktisan dan efektifan akan saya bahas di hari Senin. Mungkin itu Pak Ardi. Baik Bapak Randi, terima kasih banyak atas materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita coba untuk membagi pikiran kita agar pikiran yang mungkin menganggap bahwa penelitian R&D itu berat ataupun terlalu susah dan lain sebagainya itu tidak muncul. Kita coba untuk memasukkan mindset yang penelitian R&D gampang, mudah. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa untuk hari ini bisa Bapak Ibu lihat materi, kemudian contoh-contoh tulisan ataupun artikel pada jurnal ilmiah yang sudah kami share di WA Group, itu bisa Bapak Ibu baca-baca sesuai dengan apa yang menjadi minat, ada dari LKS, pengembangan modul, pengembangan buku ajar, media, dan lain sebagainya, sudah kami siapkan di sana. Dan Bapak Ibu tinggal coba baca-baca, oh seperti ini loh.
ada gambaran akhirnya, ada gambaran, kemudian nanti pada pertemuan kedua kita akan bahas terkait dengan seperti yang tadi disebutkan, validator, kemudian instrumen, dan lain sebagainya. Itu akan kita coba bahas di hari kedua dan ketiga tentunya. Untuk WA group tersebut, silahkan Bapak Ibu juga bisa pergunakan untuk diskusi. Jika ada pertanyaan, kemudian sharing yang Bapak Ibu ingin lakukan, silahkan di WA group tersebut. Narasumber dan kami sudah tergabung di WA group itu, jadi silahkan dimanfaatkan. Kemudian untuk administratif yang lainnya, kami akan share di WA group semua rekaman, kemudian materi, dan administratif yang lain semua akan kami share di WA group, jadi tidak perlu khawatir. Bapak Ibu di kelas ini silahkan Bapak Ibu kita sama-sama belajar, sama-sama berkarya dan berinovasi. Untuk dokumentasi, mungkin Bapak Ibu membutuhkan dokumentasi yang lebih bagus, silahkan Bapak Ibu bisa aktifkan videonya bersama-sama kurang lebih 1 menit. Bisa diaktifkan, kemudian Bapak Ibu bisa screenshot ataupun di foto sebagai dokumentasi agar lebih bagus nanti pada laporan pengembangan dirinya, seperti itu. 1 menit atau 2 menit silahkan bisa di screenshot sebagai dokumentasi kegiatan. Apalagi sudah ada background yang bersih, kan lebih bagus nantinya di dokumentasi Bapak Ibu. Ya, untuk satu slide yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya di Zoom meeting. Semoga bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Dan kami tunggu Bapak Ibu berkarya dan berinovasi pada penelitian pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Kreatif Indonesia.